perikop itu dibuat lay, bisa saja salah. Di mana posisi? Oke. Baik. Di mana itu peristiwa terjadi, Pak? Ada di mana itu dia? Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah. Itu peristiwa ucapan itu ada di mana? Ada di Mahkamah Agama, betul tidak? Ada di Mahkamah Agama, betul tidak? Sebentar. Ada di Mahkamah Agama, betul tidak? Makanya kalau mau belajar Alkitab pelan-pelan. Kita pelan-pelan. Ada di Mahkamah Agama. Waktu Yesus masih di persidangan, Yesus mengatakan bahwa dia sudah bersama-sama di. Dulang. Baca. Lukas baca dulu. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk sebelah kanan. Padahal dia masih di persidangan. Yang di persidangan siapa? Iya. Siapa? Yesus itu. Loh, sudah duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa. Makanya Yesus itu pakai bahasa yang tidak mudah dimengerti orang. Tujuannya apa? Iya, tujuannya apa? Melindungi perkataannya itu supaya dituliskan orang. Ada tujuannya. Tuhan Bapak tidak menggunakan bahasa yang tidak dimengerti orang. Ini satu lagi contoh ya, yang mirip seperti ini. Yang di sebelah kanan Yesus. Hari ini juga kita sudah bersama-sama di Taman Firdaus, padahal dia sampai dikubur kok. Hari ini juga, ini yang di kananku, saya disalibkan, dia disalibkan. Lalu yang di kanan ini bilang, Tuhan, bila tiba nanti kerajaanmu ingatlah aku. Datang Yesus. Hari ini juga kita sudah bersama-sama di Taman Firdaus. Berarti Yesus salah? Mana ada? Berarti Yesus salah? Artinya itu apa? Jadi kita harus tunduk kepada Tuhan. Apa yang dikatakannya kita pelajari. Jangan langsung. Bapak sudah pelajari itu belum? Udah. Jadi, udah banget. Bagus. Yang duduk sebelah kanan Bapak Yesus. Iya. Yang di Mahkamah Agama siapa? Jadi maksudnya di situ, kalau Yesus sudah jatuh di vonis, itu yang diinginkan Bapa. Loh, berarti itu bukan Yesus, Pak. Itu pikiranmu lain. Loh. Lukas. Alkitab ini bisa diseret untuk menyesatkan diri sendiri, bisa. Ada jalur untuk sesat. Ini multitafsir banyak. Pakai Bible bisa sesat? Iya. Alhamdulillah. Iya. Saya ulangi. Alkitab ini ada jalur kita untuk sesat di sini. Kalau kita menggunakan Alkitab ini sesuai dengan keinginan kita, dibiarkan kita sampai Bapak jatuh. katakan tadi firman Tuhan. Makanya kita harus dituntut Alkitab ini. Artinya kita membaca, diajar oleh dia. Enggak, saya mau setuju dengan Bapak. Itu firman Tuhan bukan? Sebahagian. Sebagian. Iya. Ada cerita-cerita di sini bukan firman Tuhan, tapi mengenai Tuhan juga akhirnya. Pak Nenggolan setuju itu bukan sebagian firman Tuhan. Pak Nenggolan setuju itu bukan firman Tuhan sepenuhnya. Segala kebenaran yang ada di dalamnya adalah firman Tuhan. Kalau ada yang salah itu bukan firman Tuhan. Jadi Bible ini firman Tuhan atau bukan? Firman Tuhan. Semuanya. Itu tadi. Ada yang salah. Jadi dijelaskan di sini keburukan yang jelek pun dibahas di sini. Jangan seperti Kristen yang lain dikuduskan ini Alkitab ini didewakan, tidak boleh ada di atasnya begini. Oke. Saya kasih contoh. Yang kotor pun ada dibahas di sini, ada. Saya kasih contoh. Dikatakan orang kaya sama orang kaya mau masuk surga seperti gajah masuk lubang jarum. Gajah masuk lubang jarum. Itu nggak ada itu di situ. Artinya kalau begitu orang kaya nggak mungkin masuk surga. Orang kaya juga bisa masuk surga. Salah tulis itu. Ada nggak dalih? Salah tulis, salah terjemah. Jadi begini, memang berbagai versi ya. Ada juga pendeta pernah aku dengar menjelaskan yang dimaksud lubang jarum adalah tembok Yerusalem itu. Iya. Ada yang sempit di situ. Kalau masuk onta pakai beban nggak bisa masuk, harus dilepas dulu bebannya. Itu saking sempitnya disebut dia lubang jarum. Metaforikal maksudnya kan? Ini kita nggak ada masalah dengan metafor. Ya, apa-apa dengan majas metaforikal juga kita terima. Masalahnya bukan itu. Bapak dapat ilmu dari mana Bible ini firman Tuhan? Karena sudah baca. Di mana? Di mana Bible mengatakan dirinya firman Tuhan? Berikan kepada saya satu saja ayat yang mengatakan Matius sampai Wahyu itu firman Tuhan. Malah kebalikan, Pak. Itu kepercayaan, Pak. Ada yang tidak percaya, ada yang percaya. Saya bertanya ke semua orang yang beragama Islam. Siapapun yang bisa menjawab di kemudian hari kalau tidak bisa dijawab sekarang. Karena ini di YouTube saya lihat. Pertanyaan saya, bagaimana Islam bisa berharap masuk surga? Padahal di surga tidak ada boleh masuk yang berdosa. Tidak ada manusia yang berdosa boleh masuk ke surga. Semua kita ini sudah berdosa. Bagaimana caranya? Secara Islam,
akan bisa harapan masuk surga. Semua manusia sudah berdosa, berarti harus mati. Kenapa tidak mati? Karena ada Yesus Kristus pengampunan, dia menggantikan kematian itu. Pertanyaannya, kalau di Islam bagaimana caranya bisa hidup bertahan? Padahal tunggu dulu. gitu. Tunggu dulu, posisinya apa? Manusia ada 7 miliar. Ya, ya. Yesus menebus dosa manusia 7 miliar. Ya. Hanya disiksa 3 hari lunas. Ya. Apa? Kenapa bisa begitu? Cuma 3 hari lunas. Ya, Kenapa bisa begitu? Tanya dong, biar ku jawab. Kenapa 3 hari udah meninggal? Nah, itu baru ku jawab. Silakan. Karena dialah yang menciptakan semuanya itu. Itu Dia dia. lebih berharga dari semua itu. Ya terus kenapa cuma bentar disiksanya? Yang penting ditunjukkan Nah. Yesus adalah bahwa dia mengalahkan iblis. Sebagai manusia saya bisa tidak berdosa loh. Mengalahkan iblis. Kalah iblis ya. Tapi tadi katanya bumi dikuasai iblis. Iya, dikuasai iblis. Makanya ketika Yesus sudah bangkit, apa dibilang? Apa? Kepada aku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Ya. Karena sebelumnya hanya kuasa di surga dia bisa. Oke, gini deh Iya. supaya gini nih. Kalau Gini. bertanya mau belajar silahkan. Sabar. Begini, Pak Ahmad. Udah terbantah semua. Tadi yang nggak masuk akal itu mengenai Yesus menderitanya cuma 3 hari bisa menebus penderitaan manusia yang 7 miliar yang macam-macam gitu. Itu nggak masuk di akal gitu kan? Karena terlalu penebusnya kok jauh lebih ringan gitu di mata kami. Lalu yang kedua adalah lagi serunya Pak. Seru banget. Jangan dulu. Kirain di sini bocah. Jadi seru. Ya, ini. Nah, berikutnya yang kedua ya. Ini Pak Kriston, Pak Dimun sama Pak Rahmat perhatikan. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ya. Ini Yesus nebusnya di zaman Yohanes. 4.000 tahun kemudian. 4.000 tahun kemudian. Ini Betul. sama aja kayak gini. Ada kecelakaan laka lantas, ambulannya datang 4 minggu kemudian. Ini korbannya gimana ini? Kelewat semua. Tunggu, jangan berusaha menjawab yang tidak tertulis. Kalau itu maunya Tuhan, mau apa lo? Kan gitu. Ya makanya kita tanya Itu yang kepada- terjadi loh. Nah, posisinya tidak tertulis. Makanya kita tanya, sama-sama tidak tertulis kan? Kita tanya ini konsepnya kepada Kristen yang bikin. Gitu loh. Katanya menebus dosa seluruh manusia kan? Tunggu ya. Semua yang kuucapkan tadi itu berdasarkan Alkitab. Terkutuklah aku kalau aku menambah-nambahi isi Alkitab. Tadi upah dosa Yang ku- adalah maut, katanya Adam itu yang berkata. Makanya ada perkataan yang kontroversi bagaimana supaya itu. Kan udah pernah aku bilang statement closing waktu itu. Kalau ada multi tafsir bahkan kontroversi bertentangan, kita yang belum paham, buktinya setelah aku pelajari, oh begini maksudnya. Iya. Makanya Pak Rahmat kembali kepada apa yang tertulis. Kalau nggak tertulis tinggalkan, itu bidat, itu kejahatan dalam beriman. Jadi begini loh. Jadi begini, udah 17 kali nih. Untuk cepatnya makanya selalu aku berkata-kata, di mana tertulis, tanya dong biar baru ku cari. Lama. Ya nggak apa-apa, ditungguin loh. Daripada maksudnya gini, aku gitu selalu menekankan begini Pak Rahmat dan kawan-kawan Kristen kalau berdialog itu, jangan sampai kita itu menyumpalkan kata-kata pribadi kita ke tokoh-tokoh yang ada dalam kitab suci. Jadi itu kejahatan dalam beriman. Aku percaya ini akan terjadi. Semua yang kuucapkan itu sudah terekam. Orang akan menyelidiki di Alkitabnya. Benar katanya si Ringo-Ringo itu, gitu loh. Aku udah tahu itu akan diperiksanya. Kemarin aja bilang bapak mengorbankan anaknya, cek per cek mengaruniakan ternyata. Jadi dengar ya, tertulis di sini mengaruniakan. Lalu aku mengatakan mengorbankan. Oke. Itu udah kelas tinggi yang mengerti itu. Iya, maksudnya gini Iya. aja, setelah kitab Wahyu dibikin tuh Injil Rahmat gitu kan. Jadi perkataan Pak Rahmat ditaruh di belakang kitab sucinya gitu, karena nggak tertulis. Closing statement dari Kores untuk ini langsung ditujukan aja ke Pak Rahmat yang membanggakan Yohanes 14 nomor 6-nya, di mana Yesus berkata, "Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup, maka tidak ada yang bisa melalui Bapa tanpa melalui Aku." Itu untuk masa yang lalu mungkin iya gitu ya, untuk masa yang lalu. Tapi untuk zaman penutup dari Nabi kami Muhammad SAW, ini langsung dari Tuhannya. Seluruh umat manusia yang nanti diperkuat Bukan mengcounter langsung Pak, kepada closing Nabi. Pak, closing statement. Iya. Nah ini ya di surah An-Nisa ayat 65. Dikatakan oleh Tuhan kami untuk Nabi kami, maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Satu ya. Nah ini uppercutnya ini Pak Rahmat. Uppercutnya di sini. Di Musnad Imam Ahmad 18715, ini hadisnya Hasan. Nabi SAW beliau bersabda, barang siapa yang mendengar namaku dari umatku Yahudi ataupun Nasrani, kemudian ia tidak beriman kepadaku, maka dia tidak akan masuk surga. Selamat datang di kebenaran. Syahadat.
Kami nanti Pak Rahmat. Ku siapa? Ku di situ siapa? Ditanya, udah closing. Udah Punya itu siapa? Muhammad. Nabi kami itu. Ku di situ nabi kami. Insyaallah. Silakan. Baik. Terakhir. Terima kasih. Baik. Quran mengatakan seperti yang tadi kutip di awal oleh Al Ustadz Teten, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, wahai orang-orang yang mau melihat referensi, ta'alau, kemarilah. Bu Karyana, terima kasih, Pak Nainggolan, Pak Rahmat dan Bapak sekalian. Sama-sama. Ini adalah panggilan Allah. Ta'alau, kemarilah. Ila kalimatin sawa, menuju kalimat yang sama. Bainana wa bainakum, antara kami dan kalian. La na'budu illallah, jangan menyembah kecuali Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, jangan menyekutukan dengan apapun. Ya, Saya terima berharap- kasih. Kita tetap saudara. Saya berharap sekarang masih ada 2 tahta, mungkin tahun depan ketika Anda berdiskusikan lagi hanya ada 1 tahta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, closing statement dari saya melanjutkan apa yang disampaikan Kang Chan. Fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Itu aja. Apa Kalau artinya, Pak? kalian berpaling, maka ucapkanlah kami semua berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Sudah untuk diaminkan ya. para narasumber. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Silakan Pak. Ya, dari debat lintas iman ini kita melihat bahwa persoalan siapakah penguasa langit dan bumi tidak bisa dipisahkan dari pembahasan lain yang sangat mendasar, yaitu konsep keselamatan, penebusan dosa, dan sumber kitab suci itu sendiri. Dalam debat tadi muncul pengakuan yang cukup penting bahwa Bible yang ada saat ini tidak sepenuhnya dianggap sebagai firman Tuhan yang murni 100%. Ini tentu menimbulkan pertanyaan besar. Jika sumber rujukan utamanya saja masih diperdebatkan kemurniannya, lalu di mana pijakan yang benar-benar kokoh dalam menjelaskan konsep keselamatan? Islam menawarkan konsep yang sangat jelas dan adil. Setiap manusia bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Tidak ada dosa warisan dan tidak ada pula penebusan dosa oleh manusia lain. Jalan keselamatan dibuka melalui taubat yang tulus, keimanan dan amal soleh langsung kepada Allah sebagai penguasa langit dan bumi tanpa perantara. Perbedaan ini bukan sekadar perbedaan istilah, tetapi menyentuh inti keadilan dan kasih sayang Tuhan. Apakah adil jika dosa manusia ditebus oleh orang lain? Atau justru lebih adil ketika setiap manusia diberi kesempatan untuk kembali kepada Tuhannya dengan taubat yang jujur? Debat ini seharusnya tidak kita sikapi dengan ejekan, meski sebagian jawabannya mengundang tawa. Justru disinilah kita diajak untuk merenung lebih dalam, keyakinan mana yang benar-benar konsisten, logis, dan selaras dengan fitrah manusia. Semoga diskusi ini membuka hati, menumbuhkan sikap saling menghormati dan mengantarkan kita pada kebenaran sejati. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan bagikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.